Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah, dan pelajaran ini merupakan pondasi daripada agama kita. Pondasi Islam kita adalah akidah, mempelajari tentang keimanan, sampai kita tentang pembahasan tentang ibadah qalbiyah, ibadah hati, yaitu sampai kepada bab al-isti'anah. Al-isti'anah artinya memohon pertolongan, dan memohon pertolongan itu termasuk ibadah qalbiyah. Wa dalilul isti'anati, dalil ibadah isti'anah, qauluhu ta'ala, firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadisi, juga di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, memohonlah pertolongan kepada Allah. Al-isti'anatu, isti'anah itu maknanya talabul aun. Talabul aun artinya mencari pertolongan. Wahia anwa'un, dan isti'anah itu ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'anatu billah. Pertama, memohon pertolongan kepada Allah. Wahia al-isti'anatu, yaitu memohon pertolongan, al-mutadammanatu likamali dzulli, memohon pertolongan dengan cara menyempurnakan ketundukan. Jalan ininya loh, Kak. Pakai ini aja. Isti'anah kepada Allah atau memohon pertolongan kepada Allah itu berarti menyempurnakan ketundukan dari seorang hamba kepada Robnya, kepada penciptanya. Wa tafwidi al-amri ilaihi, dan menyerahkan. Tafwid itu artinya menyerahkan. Di dalam Islam ada kelompok, namanya kelompok sesat, namanya kelompok mufawwidah, dari kata ini, fawwada. Artinya pasrah, menyerahkan. Kelompok mufawwidah itu kelompok sesat yang memahami bahwa di dalam masalah nama dan sifat Allah itu dengan mentafwid. Mentafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak menolak dan tidak menetapkan. Itu namanya tafwid, diserahkan kepada Allah. Seperti ketika Allah mengatakan yadullah bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbuka. Kedua tangan Allah terbuka. Atau ketika Allah mengatakan kepada iblis, kenapa engkau iblis tidak mau sujud kepada Adam? Lima khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan Adam itu dengan
dengan biyadaya. Yadai itu artinya kalau di kamus itu dua tangan Allah, kedua tanganku. Kalau mufawwidah tidak berani mengartikan dua tangan, karena kalau mengatakan dua tangan bagi Allah berarti kata mereka menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Padahal itu bukan berarti menyamakan. Ketika kita mengatakan Allah punya dua tangan, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah, tidak berarti bahwa kita mengatakan tangan Allah itu seperti tangan makhluknya, tapi sama-sama punya tangan. Di antara makhluk saja terjadi kesamaan nama, tapi tidak sama, hakikatnya tidak sama. Seperti kera punya tangan, manusia punya tangan, tapi kan tidak sama. Tapi kelompok mufawwidah tidak berani dan tidak mau mengatakan Allah itu punya tangan. Terus diartikan apa itu kedua yadahu, dua tangan itu diartikan apa oleh kelompok mufawwidah? Tidak berani mengartikan. Terus diapakan? Diserahkan kepada Allah. Berarti tidak tahu maknanya, tidak ngerti maknanya. Di antara kesesatannya bagaimana? Berarti telah mengatakan kelompok mufawwidah malaikat Jibril itu menurunkan ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya, ya. Dan juga malaikat Jibril telah menyampaikan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat yang Nabi Muhammad tidak tahu maknanya. Berarti menuduh malaikat Jibril sesat, menuduh Nabi Muhammad. Demikian juga Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat-ayat yang beliau sendiri tidak mengerti maknanya. Dan itu menyalahi ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in. Allah itu menurunkan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu, tidak ada satu ayat pun yang tidak diketahui maknanya. Ada maknanya semua. Nah, itu letak kesesatannya kelompok mufawwidah. Cuma di sini dikatakan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah ketika seseorang menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Wa i'tiqadu kifayatihi, dan meyakini, orang itu meyakini cukup dengan Allah. Saya cukupkan urusan saya kepada Allah. Itu namanya isti'anah. Wahadihi, dan ini ya, la takunu illa lillah, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah saja. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat Al-Fatihah ayat 5. Wa wajhul ikhtisas, letak penghususan maksudnya khusus isti'anah kepada Allah dari ayat ini. Anallaha ta'ala qaddamal ma'mul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ma'mul. Ma'mul itu yang dikenai, atau mungkin bahasa Indonesianya objeknya. Jadi objeknya itu yang iyaka ini. Kalau bahasa aslinya itu ini dulu mestinya, na'budu iyaka. Na'budu artinya kami beribadah kepadamu. Tapi kenapa kok enggak ini dulu, kok kemudian objeknya dulu? Nah, ini menunjukkan penghususan, atau istilah lain tufidul hasr, sebagai pembatasan. Itu kaidah tafsir, bahwa sesuatu yang mestinya di belakang kemudian dikedepankan,
itu dalam rangka tufidul hasr, dalam rangka pembatasan. Apanya yang dibatasi? Tujuannya ini tadi, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya tidak beribadah kepada selain engkau. Tapi kalau ininya di belakang itu maknanya tidak seperti kalau ini di depan. Misalnya, nak butuh iyaka, kami beribadah kepadamu. Bukan berarti saya tidak beribadah pada yang lain, gitu. Paham ya Pak Jazuli ya? Kalau ininya yang di belakang, misalnya ini yang di depan, nak butuh iyaka, kami beribadah kepadamu. Ya, kami beribadah kepadamu. Itu bukan berarti dia beribadah kepada Allah saja. Tapi ketika ini didahulukan, nah itu sudah tidak boleh lagi beribadah kepada selainnya. Karena dia bilang hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian dia bikin jimat ditaruh di pintunya, untuk dia meyakini bahwa jimat ini bisa menolong dirinya dari bahaya-bahaya, atau bisa memberi manfaat, bisa melindungi rumahnya dari mara bahaya. Itu minta pertolongan namanya. Itu perbuatan masang jimat itu termasuk bertentangan dengan ucapannya ini. Iya karena stain, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa qaidatul lughati, kaidah bahasa allati nuzila bihal Qur'anu, kaidah bahasa yang Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Anna taqdima ma haqqahu ta'khir yufidul hasr, bahwa mendahulukan kata yang mestinya di akhir, ya, mendahulukan kata yang mestinya di akhir itu dalam rangka pembatasan. Wal ikhtisos, dua tujuannya, yang mestinya di belakang ke depan, dua tujuannya. Pertama membatasi, yang kedua penghususan. Wala hadza yakunu sarfu hadzan nau' li ghairillahi ta'ala sirkun. Dari itu barang siapa yang memalingkan sorofan, ya, memalingkan hadzan nau', ya, memalingkan ibadah ini, permohonan pertolongan dan ibadah, ya, permohonan pertolongan kalau iya kan nasta'in, kepada selain Allah, maka ini syirkan, termasuk perbuatan syirik. Mukhrijan anil millah, tidak maka dia keluar dari Islam. Minta pertolongan kepada Sang Bathara Kala misalnya, minta perlindungan pada Sang Baureksa tempat ini, sehingga dia harus rutin mengadakan larung, melempar kepala sapi, ada yang menabur bunga di perempatan-perempatan. Kebanyakan rawannya ke sini, dia minta pertolongan, mencari pertolongan, mungkin karena pingin cepat dapat jodoh misalnya, ya. Apa Pak yang biasanya? Atau supaya dagangannya laris. Ini kan perkara-perkara yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama, ya, menyerahkan segala urusan itu hanya kepada Allah, dan meyakini, merasa cukup dengan Allah, itu namanya isti'anah, dan itu tidak boleh kecuali kepada Allah saja. Asani, isti'anah kedua, isti'anah bil makhluk, memohon pertolongan dengan makhluk. Ala amrin yaqdiru alaihi, dalam perkara yang makhluk itu mampu. Fahadihi ala hasbil musta'an, maka ini tergantung yang dimintai pertolongan.
Fa in kana ala fa in kanat ala birrin, kalau yang dimintai pertolongan itu masalah kebaikan, tentang kebaikan, minta pertolongan dalam masalah kebaikan. Nah, fahiya jaizatun, maka ini boleh. Minta tolong dalam perkara kebaikan, ini hukumnya boleh. Lil musta'in, boleh orang itu minta tolong dalam perkara yang baik. Perkara yang baik ya, yang bir itu baik. Masru'atun, dan disyariatkan lil mu'in, disyariatkan bagi seorang untuk menolongnya. Jadi minta pertolongan itu boleh, dan menolongnya juga boleh. Dilihat dalam perkara yang mampu dan perkara baik. Mampu baik, boleh. Boleh minta tolong dan boleh boleh untuk menolongnya. Nah, berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam perkara yang baik dan takwa. Nah, misalnya di Pak Jazuli besok minta tolong beberno kloso ya. Acara apa dulu? Moro siap. Wa in kanat ala ismin, kalau dalam perkara dosa, loh. Kalau dalam perkara dosa, fahiya haramun, maka haram alal musta'in, minta tolongnya itu dosa, wal mu'in, dan menolongnya dosa. Nggak boleh minta tolong, dan yang dimintai tolong juga nggak boleh. Nah, mau ngasih contoh Pak Sugeng, mau ngasih contoh apa? Oh, terlalu anu kalau itu. Liqaulihi ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan melampaui batas. Kalau dosa itu melanggar larangan, mencuri misalnya, mabuk, nah itu ismi. Kalau udwan melampaui batas, nah, melampaui batas, batasan-batasan syar'i dilampaui, itu namanya udwan. Itu tidak boleh. Wa in kanat ala mubah, tadi yang baik, sekarang yang haram sudah. Kalau perkara yang mubah, mubah itu boleh. Fahiya jaizatun, itu hukumnya boleh. Lil musta'in, seseorang minta tolong itu boleh. Wal mu'in, dan menolongnya juga boleh. Lakin al mu'in, hanya saja menolong, yang menolongnya qad yusabu ala dzalika, kadang diberi pahala sawabul ihsan ilal ghair, yaitu pahala berbuat baik pada yang lain. Jadi berbuat ihsan namanya, berbuat baik. Ini juga kebaikan. Wa min sama takunu fi haqqi masru'atun. Nah, sehingga ini termasuk yang disyariatkan. Liqaulihi ta'ala wa ahsinu, ini perintah Allah, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu yang kedua. Apa yang kedua tadi? Minta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang mampu, Nah, dan perkara yang baik. Tadi kalau yang haram ya haram, kalau yang baik itu boleh, kalau yang mubah itu juga boleh. Yang ketiga, asalisu, meminta al-isti'anatu bimahlukin, minta pertolongan kepada makhluk. Hayyun, yang hidup. Hadirun, hadir, orangnya hidup dan ada orangnya hadir. Ghairu
qadirin, tapi tidak punya kemampuan. Nah, fahadihi lagwun, maka ini termasuk lagwun. Lagwun itu kesia-siaan. La ta'ila tahtaha, mithlu, tidak ada gunanya. Mithlu seperti an yasta'ina bisahsin do'ifin, minta tolong pada orang yang lemah, ala hamli syai'in sakilin, untuk mengangkat barang yang berat. Nah, misalnya anak kecil umur 5 tahun suruh mengangkat gula 50 kilo. Wah, itu orangnya hidup, hadir, tapi tidak mampu, maka itu kesia-siaan. Nah, atau orang tenggelam minta tolong pada orang nggak bisa renang, ya. Ar-rabi'u, yang keempat, minta pertolongan jenis keempat, al-isti'anatu bil amwat, minta pertolongan pada yang mati, orang mati. Nah, mutlakon, secara mutlak. Au bil ahya, atau minta pertolongan pada yang hidup. Kalau ini biasanya orang datang ke kuburan-kuburan. Nah, macam-macam, ada yang bilang wali, ada yang datang ke yang jaga punden-punden, atau datang ke keramat-keramat, atau minta kepada orang yang hidup. Nah, orang bilang orang pinter, ya, atau para dukun misalnya. Ala amrin ghaibin, dalam perkara gaib. Perkara gaib, misalnya minta kelancaran rezeki, minta dikeluarkan dari masalah, minta dikabulkan keinginannya. Nah, lagi nyalon misalnya. Layak diruna, perkara yang dia tidak mampu. Ala mubasyaratihi, untuk melakukannya. Fahadha syirkun, maka ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Li'annahu la yaqa'u, karena itu tidak akan dilakukan, illa min syahsin, kecuali oleh seseorang ya'taqidu, yang meyakini, annaha ulai tasarrufan khafiyan fil kauni. Orang itu tidak akan melakukan itu kecuali karena dia meyakini bahwa yang dimintai orang mati tadi itu mempunyai kemampuan bisa berbuat secara sembunyi di alam ini. Ya gak ketok, tapi mereka bisa. Nah, nyatanya aku lancar, tukuku moro lancar setelah datang ke kuburannya Mbah ini, bisa. Terus mau coba, mau selawat ping piro 40 misalnya. Apalagi, sehingga macam-macam muncul ajaran-ajaran. Padahal itu apa? Perbuatan apa? Syirik. Karena didorong oleh keyakinan yang salah. Mestinya orang mati itu yang butuh bantuan, bukan yang hidup. Yang hidup itu mestinya yang membantu dengan doa. Yang kelima, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbubati ilallah, minta pertolongan dengan amalan, ya, amalan-amalan, wal ahwal, dan keadaan, al-mahbubah, keadaan yang dicintai oleh Allah. Wa hadhihi masru'atun bi amrillahi ta'ala, ini disyariatkan Nah,
kasih Pak ya. Jazakallah khair. Nah, ini disyariatkan bi amrillahi ta'ala atas perintah dari Allah. Fi qaulihi dalam firman-Nya ista'inu. Jadikan penolong kalian bisobri dengan sabar. Jadi sabar ini yang disebut tadi keadaan yang baik, keadaan yang dicintai oleh Allah. Itu apa? Sabar. Jadi sabar ini penolong. Penolong segalanya, kalau gini segalanya. Kita punya masalah-masalah dalam hidup, maka diniatkan dengan ini, dengan sabar. Diniatkan untuk jalan keluarnya itu, penolong masalah kalian itu dengan apa? Sabar. Menciptakan keadaan dirinya itu bersabar. Nah, tidak apa? Berkeluh kesah, tidak banyak mengeluh. Nah, karena kalau ngeluh itu tidak sabar namanya. Wassalah dan salat. Salat ini amalan baik, amalan yang dicintai oleh Allah, dan salat ini bisa dijadikan untuk penolong dalam hidup. Dalam segala masalah besar maupun masalah kecil yang dihadapi manusia, kalau ada masalah-masalah, sabar dan sholat. Nah, sholat apa? Sholat apa? Biasanya Rasul sendiri kalau ada masalah genting kayak gitu, beliau sholat 2 rakaat karena ayat seperti ini, ayatnya seperti ini, dan sabar. Waqad istadallal muallifu rahimahullah. Mu'allif penulis kitab ini berdalilkan linau'il awal biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga sabda Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Nah, itu isti'anah. Ada bahasan-bahasan lebih rinci lagi, ini bahasan singkat saja. Yang berikutnya masuk ibadah hati adalah isti'adzah. Tadi isti'anah. Isti'adzah, talabul i'adzah. Isti'adzah itu artinya memohon perlindungan. Seperti a'udzu, itu artinya apa? Aku memohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, i'adzah. Berarti memohon perlindungan. Wal i'adzatu wal i'anatu al-himayatu min makruhi. Memohon perlindungan artinya memohon himayah. Himayah itu penjagaan. Dijaga min makruh, dari sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dan kita seperti ini memang butuh ya. Kita ini butuh dilindungi oleh Allah dari sesuatu yang tidak kita inginkan atau yang kita benci. Fal musta'idu, maka orang yang memohon perlindungan muhtamin biman ista'adha bihi, menyerahkan kepada orang yang dimintai perlindungan. Wa mu'tasim, dan meminta penjagaan. Ya, mu'tasim itu dijaga, seperti Rasul itu sifatnya maksum. Nah, maksum artinya dijaga. Wal isti'adatu anwa'un, memohon perlindungan juga ada beberapa macam. Tadi memohon pertolongan ada 5 ya. Ya, ada 5 tadi.
Ya, 5. Kalau memohon perlindungan juga ada beberapa. Yang pertama, al-isti'adzatu billah, memohon perlindungan kepada Allah. Wa hiya al-mutadammanatu likamalil iftikar, yaitu menyempurnakan butuh. Iftikar itu fakir, butuh ilaihi kepada Allah. Jadi menyempurnakan perasaan butuhnya kepada Allah. Wal iktisam, dan menyempurnakan butuhnya penjagaan kepada Allah. Wal i'tiqadu kifayatihi, dan harus meyakini cukup. Nah, cukup dengan Allah. Maka disuruh baca surat Al-Falaq ini dan An-Nas itu 3 kali selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Ini dalam rangka isti'adzah, dalam rangka memohon penjagaan. Maka Allah akan menjaga. Ketika dibaca subuh, Allah akan menjaga seharinya, dan ketika dibaca sore maghrib, Allah akan menjaga semalamnya, sehingga orang itu tetap 24 jam di dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah. Karena di dunia ini masih banyak kejahatan-kejahatan seperti hasid, ya, orang tukang sihir, terutama di malam hari. Itu Allah menjaga orang-orang yang membaca itu. Wa tamamu himayatihi min kulli syai'in, dan memohon perlindungan itu adalah ini tadi, wa tamamu himayatihi, menyempurnakan rasa cukupnya terhadap penjagaan Allah dari segala sesuatu. Hadirin au mustaqbalin, baik sesuatu yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Sogirin, dalam perkara yang kecil, au kabirin, perkara yang tidak disukai yang kecil maupun yang besar. Basyarin au ghairi basyarin, manusia atau selain manusia, kejahatan hewan-hewan, kejahatan jin. Nah, wadaliluha qauluhu ta'ala, dalil bahwa isti'adzah, memohon perlindungan itu hanya kepada Allah. Ini kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhir surah, sampai akhir surat. Juga firman Allah, kul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ila akhir surah, sampai akhir surat. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, al isti'adzatu bisifatin min sifatihi, memohon perlindungan dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Boleh seperti ini. Kakalamihi, seperti berlindung, memohon perlindungan dengan kalam Allah. Kalam itu artinya ucapan, perkataan Allah. Seperti Al-Quran itu kalamullah. Wa izmatihi, dan berlindung kepada keagungan Allah. Ini juga sifat Allah. Wa izzatihi, dan kemuliaan Allah. Kalamullah, keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Wa nahwu dzalika, dan semisal itu. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi, a'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat itu jamak daripada ini, ucapan. Kalau diterjemah, aku berlindung dengan perkataan-perkataan Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekannya apa yang Allah cipta. Ini doa dibaca kapan?
ketika terutama ketika melewati atau masuk di daerah yang diyakini itu angker misalnya, atau nggak yakin seperti itu tapi lagi merinding ya, bulu kuduknya berdiri misalnya, kok sepi gelap, karena biasanya kalau gelap itu hati ikut gelisah, beda kalau terang. Nah, demikian juga hati kalau nggak ada cahayanya itu gelisah. Cahayanya hati apa? Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu. Ketika jauh dari Al-Quran dan Sunnah, orang itu gelisah isinya, hatinya. Wa qauluhu juga, kalau ini dengan kalimat Allah ya, dengan kata-kata, dengan kalamullah, berlindung dengan kalamullah. Sabda Nabi di hadis lain, a'udzu, aku berlindung bi'izmatika, dengan keagunganmu ya, dengan keagunganmu, an ugtala min tahti, aku berlindung dengan keagunganmu dari kebinasaan dari bawahku, bencana dari bawahku, misalnya apa? Gempa ya, apalagi dari bawahku. Nah, ya banyak dari bawah. Wa qauluhu fi du'ail alam, juga sabda Nabi dalam doa sakit. Kalau orang sakit, dipegang daerah yang sakit mana? Baca ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, bi'izzatillahi wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah, dari kejelekan apa yang aku dapati dan yang aku takuti. Nah, wa qauluhu, juga sabda Nabi, nah, a'udzu biridhoka, aku berlindung dengan keridhoanmu. Ridho ini termasuk apa? Sifat ya. Aku berlindung dengan sifat keridhoanmu, min sakhotik, dari kemurkaanmu. Suhtun ini juga sifat, murka ini juga sifat Allah. Berlindung dari sifat Allah kepada, berlindung dengan sifat Allah dari sifat Allah jadinya ya. Boleh seperti ini, boleh. Mana dalilnya? Ini tadi sudah kita baca. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi, hina nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakan Muhammad, dialah Allah yang kuasa untuk membangkitkan atau mengutus, ba'atsa itu mengutus pada kalian, azab dari atasmu. Dari atas bisa apa? Guntur ya. Bisa apa? Angin. Faqala a'udzu bika, kemudian beliau membaca a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. Kalau wajah ini apa? Sifat apa ini? Wajah itu sifat apa? Kalau mencipta itu sifat fi'liyah namanya, sifat perbuatan. Kalau kaki, tangan, wajah, mata itu sifat apa namanya? Dzatiyah. Nah, sifat dzatiyah. Itu yang kedua. Apa tadi? Yang pertama berlindung kepada Allah. Yang kedua berlindung dengan sifat-sifat Allah. Boleh seperti itu. Yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwat, memohon perlindungan kepada yang mati.
Au bil ahya ghairul hadir, atau memohon perlindungan kepada yang hidup tapi tidak hadir, ghairul hadirin. Al qadirin, dan tidak mampu. Nah, walaupun hidup itu kalau nggak ada kemampuan dan tidak hadir itu tidak boleh. Nah, kepada orang mati itu mutlak. Bagaimana hukumnya? Ghairul hadirin al qadirin alal audhi, atau minta perlindungan kepada orang yang hidup yang tidak hadir dan tidak mampu untuk melindungi. Fahadha syirkun, maka ini syirik. Ya, misalnya lagi dikejar orang, ya, dikejar orang, lari sembunyi di kuburan. Mbah, tolong saya dikejar orang misalnya. Atau saya lagi dikejar para penagih hutang misalnya. Atau lagi dikejar anjing, lari ke kuburan. Minta perlindungan di sana. Atau kepada orang hidup yang tidak mampu. Tapi di sini yang tidak hadir ya, dengan menyebut ya Husain misalnya, ya Rifai misalnya dipanggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, tolonglah saya terjepit ketindihan mobil misalnya, maka itu syirik. Nah, atau orangnya enggak, kalau Syekh Abdul Qadir kan sudah wafat ya, kalau ini yang hidup ya, orangnya hidup tapi tidak mampu atau tidak hadir, orangnya jauh misalnya, panggil Pak Jokowi di sini, berdoa, ya Pak Jokowi tolonglah saya, gentong saya berasnya habis misalnya. Ya enggak dengar Pak, itu syirik nanti. Wa minhu qauluhu ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa annahu kana rijalun, bahwa ada beberapa orang, minal insi, dari manusia, ya'udun, memohon perlindungan, birijalin minal jinni, ada beberapa orang laki-laki minta perlindungan kepada laki-laki jin. Fazaduhum rohaqo, maka perbuatan mereka itu hanya menambah dosa. Ya, jinnya mau nolong, melindungi mau, tapi itu bukan boleh, malah menambah dosa. Surat Jin ayat 6. Itu yang ketiga tadi, minta perlindungan kepada yang mati. Atau banyak kalau di Indonesia, di Jawa terutama, supaya panennya selamat, apa yang dilakukan? Bikin sesaji-sesaji, ya, ditaruh di pojok sawahnya. Atau mau bangun rumah, cari padi, cari pisang, cari jagung, ditancapkan di satu. Cari pisang raja. Lah kok raja kok nggak pisang yang lainnya? Atau pisang agung misalnya, kan lebih besar ya. Pisang agung kan lebih besar. Minta perlindungan supaya selamat. Mau punya hajat supaya dilindungi dari gangguan-gangguan, ya datang ke yang hidup, minta supaya acaranya lancar, saya mau punya hajat, minta tolong. Banyak seperti itu. Kalau di pasar yang paling mahal pisang apa? Raja ya, pisang raja mahal. Mesti ditanya acara apa ini. Nah, kalau sudah tahu, kemudian acara kesyirikan, itu kan syirik berarti, meyakini bahwa pisang raja itu bisa apa?
melindungi atau bisa mendatangkan manfaat. Kalau manfaat iya bisa kenyang ya. Tapi meyakini kenapa kok pisang raja? Ini kan ada pisang Ambon lebih besar. Ini pisang buah lebih bagus misalnya. Kok pisang raja? Mau nggak ditukar pisang Ambon? Mau? Nggak akan mau. Nggak akan mau. Orang datang, sing tukang jual pisangnya juga sudah tahu. Oh ini mau acara ini. Orang tukang pisang itu sudah tahu. Wah ini untuk acara gini, acara gini. Maka hati-hati itu bisa masuk syirik. Kalau di hadisnya itu masuk raja atau jimat-jimat. Rasul mengatakan inna syirka wa tamaima syirkun. Inna rukya wa tamaima inna ruqa wa tamaima syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat dan raja-raja itu syirik. Nah, yang keempat al-isti'adzah, memohon perlindungan bima yumkinul auz, dengan orang yang bisa melindungi, minal mahlukin, dari kalangan manusia, minal bashar, apakah itu manusia misalnya karena jabatannya, karena kekuatannya, datang tolong lindungi saya lagi dikejar-kejar misalnya. Oh yes, masuk sembunyi situ. Nah, boleh kalau seperti itu boleh, asalkan dia memang mampu. Awil amakin, atau tempat. Nah, tempat ada benteng misalnya ya, tempat-tempat yang aman misalnya. Seperti kalau orang lagi dikejar banjir misalnya, berlindung di tempat-tempat aman misalnya. Boleh, seperti itu boleh. Au ghairiha, atau selainnya, selain apa? Selain makhluk, selain manusia dan selain tempat. Fahada jaizun, ini boleh. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah fi dzikril fitan, ketika Rasul menjelaskan tentang fitnah. Man tasarrafa laha tastasrafhu wa man wajada mulja'an aw mu'adan falyu'idhu. Nah, barang siapa yang minta pembelaan, belalah, dan yang minta perlindungan, lindungilah. Jadi asalkan tadi memang mampu. Muttafaqun alaihi. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja' wal mu'ad biqaulihi faman kana lahu ibilun fal yalhiq bi ibilihi. Barang siapa yang mempunyai unta, maka susullah gitu ya, dengan untanya. Yang punya unta, susullah dengan untanya, atau ini lindungi ya, lindungi dengan untanya. Al-hadits rawahu Muslim. Wa fi sahihihi, dan juga di dalam sahihnya juga, an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna imra'atan min Bani Mahzum, bahwa seorang wanita dari Bani Mahzum saraqat, mencuri, fa'ata, kemudian wanita tadi mendatangi Nabi SAW, fa'adat bi Ummi Salamah, kemudian dia berlindung dengan Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah dari Bani Mahzum. Al-hadits. Wa fi sahihi aidan an Ummi Salamah radhiyallahu anha, juga dari di dalam sahihnya, sahih Muslim, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, qala ya'udzu aidun, telah minta perlindungan orang yang kepada orang yang melindungi, bil bait, dengan rumah, fayab asu ilaihi ba'sun,
maka diutus padanya utusan. Artinya dalil-dalil ini dalam perkara yang boleh itu boleh. Walakin hanya saja ini ista'adha min syarrin zalimin. Tapi kalau orang itu minta perlindungan dari kejahatannya zalim, orang zalim, wajaba iwa'uhu wa i'adzatuhu biqadril imkan. Wajib dijaga dan dilindungi sesuai kemampuannya. Wa in ista'adha liyatawassalu ila fi'lil mahdzur awil harab min wajibin hurima iwa'uhu. Tapi kalau orang minta perlindungan supaya dia sampai kepada perbuatan yang diharamkan atau pertengkaran, maka atau lari dari kewajiban, maka haram untuk melindungi. Ya, tolong lindungi aku misalnya di sini. Kalau dari orang zalim misalnya saya lagi dikejar penagih hutang, padahal belum waktunya. Ini kan zalim namanya ya. Dikejar-kejar siapa penagih hutang, maka dia boleh melindungi. Atau dikejar anjing, ya, dikejar-kejar anjing. Atau dikejar harimau, boleh. Tapi kalau minta perlindungan supaya bisa melakukan perbuatan haram, nah, saya tak tidur sini ya. Kenapa? Saya mau ngincer rumah ini loh, nanti jam 12 malam. Wah, itu telepon Pak RT saja kalau yang seperti itu ya. Atau lari dari kewajiban, ya, lari dari kewajiban. Ada apa ke sini? Itu ditagih iuran misalnya, iuran bulanan. Ya, diserahkan, tidak boleh dilindungi yang seperti itu, tidak boleh dilindungi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita malam ini, 2 ibadah qalbiyah, yaitu apa? Isti'anah. Apa tadi isti'anah? Memohon pertolongan. Dan yang kedua adalah isti'adzah. Dan ini pelajaran akidah dasar sekali dan sangat fundament supaya kita benar-benar kembali kepada Allah, memurnikan hati kita, membersihkan hati kita dari ketergantungan, dari ketakutan, dari belenggu-belenggu kepada selain Allah, supaya kita ini bebas. Nah, artinya bebas, tidak terbelenggu oleh belenggu-belenggu yang tidak benar, tidak benar. Karena orang Jawa, seringnya juga orang Jawa ini banyak mau mantenan, wah banyak belenggu-belenggunya. Ini tanggal 27 nggak boleh. Kenapa? Pas ngeblake Mbah Lanang. Kalau tanggal 28 itu ngeblake Mbah Wedok. Wes banyak sekali. Nah, belenggu-belenggu. Artinya terlalu takut, padahal itu tidak semestinya untuk ditakuti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.